Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Zakaria pasal 10 ayat 2. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba, dan menderita sengsara, sebab tidak ada gembala. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada masa pra-pembuangan, bangsa ini seringkali mencari keuntungan materi dari berhala-berhala, para peramal, dan pemimpi palsu. Sebab bagi mereka tidak ada gembala yang menuntun dan mengarahkan. Keadaan Israel sesudah itu dan keadaan terseraknya disebabkan oleh hal-hal yang menyesatkan. Bukannya berkat materi, malah timbul kerusakan rohani karena mengikuti pemimpin atau gembala palsu. Di samping itu, mereka kehilangan keyakinan untuk setia kepada Tuhan dan menggunakan jasa penolong yang palsu seperti patung, ramalan, roh tenung yang menyesatkan umat itu. Saudara-saudari, di saat kita menghadapi kesulitan, tiap-tiap kita meminta dan berharap adanya yang menolong dan membebaskan kita dari kesulitan itu. Ada orang yang terlebih dahulu meminta pertolongan kepada kerabat, kepada tetangga, kepada rekan kerja, dan sebagainya. Ada juga yang meminta pertolongan jasa orang pintar, seperti dukun, ramalan, dan yang lainnya. Ada juga yang meminta kepada kekuatan-kekuatan duniawi, yaitu persembahan-persembahan di luar persembahan kita kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Tidak sedikit orang yang meminta pertolongan kepada roh-roh dunia dan menyembah sesembahan lain, roh lain, yang ingin lepas dari penderitaan dan kesusahannya. Belum lagi yang meminta pertolongan kepada roh atau kekuatan yang dianggap memiliki kesaktian, memiliki kemampuan yang di luar kemampuan manusia untuk melepaskannya dari kesulitan yang ada. Ada berbagai cara kita mencari kekuatan dan pertolongan saat kita mengalami kesulitan. Namun lewat firman Tuhan kita kepada kita hari ini, diingatkan untuk tetap setia, memohon dan mengharapkan pertolongan hanya kepada Allah saja. Sebab Tuhan Allah adalah pertolongan kita, Dialah sumber kekuatan kita, dan Dialah yang menuntun kita menghadapi dan mengalami solusi sepanjang kita tetap setia dan tekun menantikan pertolongan Tuhan. Saudara-saudari, tidak ada kekuatan lain yang ada di dunia ini yang sanggup melampaui kekuatan dan kemampuan Tuhan. Hendaklah tetap setia menyembah kepada Allah, dan hendaklah tetap tekun menantikan pertolongan Tuhan. Sebab setiap kita yang tetap berharap kepada Allah akan menerima pertolongan dan keselamatan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami berdoa kepadamu atas segala kesulitan, atas segala tekanan, atas segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuntun kami untuk memohon dan datang kepada Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan, melepaskan dan menolong kami atas kesulitan, atas penderitaan, atas pergumulan yang ada. Biarlah kami tetap tenang dan damai
menantikan Tuhan berkarya dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.